Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman semua, di video kali ini aku ingin membahas yaitu adalah satu buah fitur atau updatean terbaru dari penampilan YouTube Studio kita gitu. Seperti apa update-nya dan gimana cara penggunaannya atau cara membacanya? Simak terus video ini. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian semua yang baru saja terjun ke dunia YouTube atau buat kalian semua yang baru saja mengetahui soal channel ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol subscribe. Karena channel ini akan membahas soal tips dan trik peraturan-peraturan YouTube di tahun 2020 dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian analistik dan di bagian interaksi sini, itu ada satu buah tampilan yang sangat berbeda teman-teman. Karena ini baru saja YouTube Studio itu mengupdate fitur terbaru dari YouTube Studio tersebut, yaitu adalah panduan diagram supaya kita, para YouTuber pemula, lebih mudah lagi untuk membaca gimana sih perkembangan dari channel kita teman-teman. Nah, di sini aku akan bahas satu persatu untuk gimana cara penggunaannya dan gimana cara menerapkannya agar channel kita itu tetap terus berkembang teman-teman. Oke, di sini di bagian atas sini itu ada yang namanya itu intro, segmen berkelanjutan, lonjakan, dan penurunan. Nah, perlu kalian tahu juga kalau di tampilan ini itu nggak semuanya bisa mendapatkannya teman-teman. Ini baru beta ya dari si YouTube Studio tersebut. Tapi nantinya juga bakalan ada semua di seluruh channel yang sudah dimonetisasi ataupun yang belum dimonetisasi teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke yang bagian pertama, yaitu adalah di bagian intro, teman-teman. Maksudnya apa sih di bagian intro ini? Dan di sini ada tulisannya yaitu adalah penonton masih menonton di sekitar 30 detik. Jadi maksud dari intro ini adalah viewer kita itu betah atau tidak ketika menonton video kita itu di durasi awal, yaitu adalah 30 detik awal, teman-teman. Nah, di bagian bawah sini juga ada untuk grafiknya, yaitu adalah di sini punya aku itu adalah 85% di paling atas sini teman-teman, dan yang paling bawah sini yaitu adalah 67%. Itu tandanya kalau di bagian video yang berjudul blokir iklan AdSense ini auto naik pendapatannya YouTube. Itu di bagian awal YouTube atau di bagian awal video aku itu jarang yang menonton, bisa-bisa di skip seperti itu teman-teman. Tapi kalau yang bagian atas ini, yang nomor 1 ini, yaitu adalah 85% rankingnya. Jadi kalau dilihat dari grafik di sini itu ya lumayan lah, 85% dari viewer aku itu menonton dari awal hingga di menit 1 menit selanjutnya seperti itu teman-teman. Nah, terus di bagian yang segmen berkelanjutan ini, itu kalau kita klik di sini, nah di bagian segmen berkelanjutan ini yaitu adalah penentuan video kita itu bagus atau tidaknya teman-teman. Bisa penonton kita itu bisa menikmati video yang kita bikin atau tidak. Intinya daging dari seluruh video yang kita bikin teman-teman. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam kotak yang ini, yang 9 besar video aku ini, yang berjudul lagi viral cloning Google Chrome ini, itu durasi penonton aku yang menonton yaitu adalah sekitar 4 menit 20 detik ya. Jadi di sini lumayan besar lah kalau dibilang ya. Karena videonya juga nggak terlalu panjang juga. Di sini videonya itu sekitar berapa ya? 6 menit atau 7 menit gitu. Ya 8 menit lah, sekitar 8 menit teman-teman. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat di sini untuk analistiknya di bagian video yang awal ini, yang nomor 1 teman-teman, yaitu adalah penayangannya itu sekitar 1671 dan durasi tontonnya itu sekitar 5 menit 31. Terus persentase rata-rata yang ditayangkan itu 41,5% teman-teman. Jadi ya lumayan lah, 50% itu bisa direkomendasikan oleh YouTube. Dan durasi tontonnya itu juga nggak terlalu jelek banget, yaitu adalah 5 menit 31 detik. Kalau yang paling bawah di sini yang nomor 9 teman-teman, kita klik coba. Nah, di sini itu adalah penayangannya itu 1200-an.
Dan durasi tonton rata-ratanya itu adalah 4 menit 13 detik teman-teman. Terus persentase rata-ratanya yang ditayangkan itu adalah 43,6%. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh ya dengan yang video awal. Cuman kalau di keseluruhan dari upload sampai tanggal sekarang itu ya ratingnya itu selalu menurun. Jadi di sini itu durasi segmennya itu 1 menit 29 detik teman-teman. Jadi kalau yang paling atas itu adalah 4 menit 20 detik dan yang kalau paling bawah itu adalah 1 menit 29 detik. Oke. Nah, di bagian selanjutnya yaitu adalah lonjakan. Di bagian lonjakan sini di channel aku itu belum bisa diklik teman-teman. Jadi kita langsung saja menuju ke yang penurunan. Kita klik. Nah, di bagian penurunan ini adalah itu grafik yang selalu merosot di channel kita. Jadi, ini sangat penting buat kita untuk pelajari teman-teman. Kenapa sih kok bisa grafiknya itu merosot gitu kan? Jadi, kalau kita bikin video nanti selanjutnya itu jangan dikasih di bagian yang merosot ini teman-teman. Kalau bisa kita perbaikin lagi supaya video yang kita upload, yang kita sajikan kepada penonton itu lebih bermakna dan penonton lebih betah untuk menonton video-video kita teman-teman. Nah, di sini untuk video yang pertama yang awal paling atas ini adalah di sini 69%. Jadi 0,59. Ya mungkin di bagian-bagian ini itu penonton-penonton aku itu selalu skip atau dicepetin seperti itulah teman-teman. Jadi biasanya itu seperti itu di bagian yang penurunan ini ya teman-teman. Kalau yang paling bawah sini kita klik coba. Nah, di sini itu ada 2 titik teman-teman. Nah, buat kalian coba dicek satu persatu video kalian itu berapa titik di sininya. Kalau di sininya itu 2 atau 3 itu coba kalian perbaiki lagi ketika mengedit video teman-teman. Nah, kalau yang paling atas itu kan cuma 1 ya. Di sini cuma 1. Terus kalau yang paling bawah itu ada 2. Jadi kebanyakan dari penonton aku itu mungkin men-skip di bagian-bagian ini teman-teman. Jadi next video aku ketika bikin video nggak bakalan aku ulangin lagi di bagian-bagian ini teman-teman. Jadi aku perbaikin lagi lah supaya video aku itu lebih bagus lagi teman-teman. Nah, setelah kalian itu sudah mengetahui ini semua dari mulai intro, segmen berkelanjutan, dan penurunan ini, jadi maksudnya itu adalah di sini itu memahami retensi penonton Anda gitu kan. Persentasi bisa lebih dari 100% karena penonton dapat memutar mundur video yang menonton bagian tertentu lebih dari sekali. Oke, kalau di garis lurus warna hijau itu teman-teman, jadi garis mendatar pada diagram menandakan penonton menonton bagian tersebut dari awal sampai akhir. Jadi penonton itu sangat menikmati video yang kita upload atau kita sajikan kepada viewer teman-teman. Nah, kalau garisnya itu merah turun ke bawah itu artinya adalah penurunan terhadap video yang kita upload teman-teman. Jadi penurunan terhadap menandakan penurunannya perhatian penonton seiring waktu. Jadi penonton itu nggak terlalu betah kepada video yang kita sajikan kepada mereka. Jadi kita itu harus memperbaiki lagi konten yang kita upload teman-teman. Nah, kalau tandanya itu segitiga hijau ke atas seperti itu teman-teman, jadi itu namanya adalah lonjakan. Lonjakan muncul ketika ada peningkatan jumlah penonton yang menonton ulang atau membagikan satu momen atau beberapa momen video. Jadi maksud dari lonjakan itu adalah ketika ada satu viewer yang menonton video kita dan besoknya itu mereka datang lagi ke channel kita dan menonton lagi. Jadi intinya mereka itu sangat-sangat betah terhadap video yang kita upload, yang kita sajikan itu. Jadi mereka itu selalu menonton dibolak-balik terus teman-teman, agar mereka itu selalu paham gitu. Nah, kalau tandanya itu merah ke bawah itu artinya adalah penurunan. Jadi penurunan berarti penonton melewati atau berhenti menonton video Anda di bagian tertentu. Nah, yang dimaksud di sini yaitu adalah penonton kita itu bisa-bisa men-skip video kita atau langsung meng-close video kita. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, terus kegunaannya apa sih untuk fitur terbaru dari YouTube Studio ini teman-teman? Jadi fitur terbaru ini sangatlah membantu untuk para YouTuber pemula, terutama channel aku sendiri di sini kan. Nah, dengan adanya fitur ini, jadi para YouTuber itu bisa
mendata atau mengecek channel mereka masing-masing gitu kan, kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana, yang harus diperbaiki di bagian mana, dan nggak perlu diedit yang di bagian mana. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, setelah kalian memahami ini semua, pasti nantinya ketika kedepannya lagi kalian itu akan membuat video itu jauh lebih baik dan lebih baik lagi teman-teman. Oke teman-teman semua, mungkin videonya cukup untuk hari ini. Buat kalian semua yang menyukai video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol subscribe, like videonya, share ke sosial media kalian juga boleh. Atau buat kalian semua yang ingin mengetahui aku lebih lanjut lagi, kalian boleh follow Instagram aku di papa_bung. Jangan lupa bikin video, jangan lupa bikin konten, dan selalu konsisten teman-teman. See you next video teman-teman.